Oke, selamat malam semuanya ya, Dex Lover dimanapun berada. Senang sekali malam hari ini. Perkenalkan bagi teman-teman yang belum kenal, saya Bli Koin, tuan rumah dari Dex Capital. Jadi senang sekali ya, malam ini kita akan melakukan live AMA bersama CoinPay. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai eventnya, kita berdoa dulu ya, teman-teman ya, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Izin Om Awan, saya pimpin doanya Om ya. Ya, kita berdoa. Siap, silakan. Semoga event kita malam ini bisa berlangsung dengan sukses dan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi malam ini nanti kita akan mengulik secara lebih dalam tentang CoinPay sendiri, kemudian yang berikutnya terkait dengan update-update, dan nanti saya dapat bocoran juga dari Om Wawan akan memberikan insight lah, spill sedikit lah mengenai progres dari CoinPay sendiri gitu loh. Nah, kemudian malam hari ini spesial banget, jadi untuk agendanya pertama nanti mungkin Om Wawan bisa perkenalkan sama timnya Om dari CoinPay, siapa aja yang diajak. Kemudian yang kedua, presentasi singkat dari Om Wawan. Terus setelah itu baru kita tanya jawab. Nah, kabar baiknya sudah ada 28 pertanyaan yang masuk ya dari bot. Tapi kita sudah pilih 13 sampai 15 pertanyaan dan nanti kita akan undi 10 penanya yang terbaik akan mendapatkan masing-masing $10. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja waktu dan kesempatan saya persilakan buat Om Wawan. Monggo Om. Siap. Oke, makasih Blikoin. Makasih banyak nih kesempatannya. Akhirnya bisa AMA sama Dex Capital juga. Ya, jadi perkenalan singkat. Nama saya Wawan. Sekarang saya CEO dari CoinPay. CoinPay itu apa? Nanti kita bisa lihat sedikit. Kayaknya rumor, omongan banyak tentang CoinPay, tapi nanti kita lihat lebih jelasnya tentang CoinPay sendiri. Dan di sini sekarang saya ditemenin sama dua pendamping saya. Tadi satu Natasha udah nyapa, satu lagi Hana. Coba Hana disapa teman-teman di. Halo semuanya, malam. Nah, Chris. ya. Jadi kita bertiga, kita rencananya adalah kita mau mensosialisasikan nih tentang CoinPay dan tentang kita mau sharing sebenarnya apa aja sih dasar-dasar dari kita tuh sampai bikin CoinPay dan apa sih rencana ke depannya gitu. Karena apa yang kita buat itu sebenarnya berangkatnya dari kebutuhan para crypto holder juga kalau kita lihat gitu. Terutama kebutuhan untuk utilisasi aset kripto. Mungkin aku coba share sedikit gimana ya cara share-nya. Udah kelihatan Share screen. Share screen ya. Share screen. Oke. Sip ya, kelihatan ya. Sudah Om, udah jelas. Nah, jadi apa sih CoinPay? Pertama kali sebenarnya kita kita itu di launching sebenarnya pertama kali tahun lalu, bulan Agustus tahun lalu waktu acara CoinFest Asia. Nah, dasar kenapa kita bikin CoinPay itu karena kalau kita lihat zaman 2021, 2022 gitu kan, kripto aset itu dipakai buat apa sih? Kebanyakan orang-orang itu pakai kripto aset kalau nggak dipegang aja gitu kan, ditahan, atau pakai buat apa? 2021 lagi ngetren banget masalah NFT. Terus, tapi pas kita lihat 2022 market NFT drop banget gitu kan. Terus utilisasi kripto ada di mana lagi di situ? Banyak sih sekarang utilisasi dari aset kripto, ada yang pakai buat DAO gitu kan, ada yang pakai buat jadi governance token, macam-macam lah. Tapi apakah itu sebenarnya relevan nggak sih sebenarnya sama kehidupan kita sehari-hari? Sedangkan kalau kita lihat, kalau saya nih misalnya, saya jujur saya main kripto nggak terlalu main. Paling punyanya stablecoin aja. Mungkin nanti satu
AMA atau di AMA mana kita bisa ngobrol sebenarnya koin-koin apa sih yang enaknya dipegang gitu kan, dan untuk tujuan apa gitu. Tapi buat saya mungkin sekitar 60-70% aset saya itu di stable coin. Nah, kalau saya mau pakai itu kan lama ya. Saya harus WD dulu. Untuk WD sendiri kan saya harus trading dulu. Ini kita bicara di Indonesia dengan mekanisme yang benar gitu ya. Adalah saya harus trade dulu, saya harus jual dulu, let's say USDT saya jual untuk dapetin rupiah di wallet rupiah saya, let's say di exchanger, apakah Pintu, apakah Peluang, ataukah Indodax gitu. Terus udah kayak gitu, kalau saya mau dapat cepet, artinya saya harus ngambilnya yang nggak yang limit order kan, pakainya yang direct order. Rate-nya pasti berbeda dengan limit order. Nah, terus habis itu saya masih harus withdraw lagi. Saya masih harus withdraw ke rekening bank, itu butuh waktu dan biaya. Nggak cuma kena biaya 6.500 setahu saya, tapi kenanya biaya premium lagi gitu. Ada yang sampai kena 12.000, ada ya bervariasi lah. Tapi kena biaya juga. Udah gitu sampai rekening bank, kalau saya mau ngelakuin transaksi online, saya mau ngelakuin transaksi mobile banking, ya kena biaya juga gitu loh, tergantung dari providernya masing-masing gitu. Nah, jadi sebenarnya kok panjang sih flow-nya gitu. Nah, itu yang mendorong kita untuk melihat ada nggak sih cara untuk membuat lebih efisien, membuat lebih efektif dalam tujuan kita untuk mengutilisasi aset kripto kita. Di situ kita kembangkan CoinPay, di mana kita bisa mengutilisasi aset kripto dengan cepat. Kemarin yang udah kita adain promo 2 minggu kemarin, seminggu kemarin gitu ya, itu adalah top up e-money diskon 10.000. Kalau minimum transaksinya 100.000, kita kasih potongan langsung 10.000 gitu. Kita kasih lihat, kita kasih coba dulu buat orang-orang gitu. Nah, nanti juga ini spill sekaligus, nanti mungkin kita mau tanya-tanya kalau mau promonya apa sih, biar kita juga berusaha menjawab lah keinginan dari pengguna kita. Nah, ya inilah kita CoinPay. Kita membantu untuk mengutilisasi aset kripto dengan cepat dan mudah. Kayak kalau top up e-money, cuma berapa step kok nggak ada bedanya kayak kita top up e-money dari dari mobile banking atau dari platform-platform yang lain gitu ya. Stepsnya nggak jauh beda, secara biaya yang dikenakan oleh platform, oleh providernya sebenarnya sama-sama aja. Jadi sebenarnya nggak ada yang berbeda dari situ, cuma medianya aja yang media awalnya yang berbeda, bahwa kita berusaha untuk membantu user bisa mengutilisasi aset kriptonya. Sekarang apa aja yang bisa dipakai untuk CoinPay? Gitu. Yang pertama adalah top up service. Ya top up e-money, top up pulsa gitu. Terus lifestyle sama travel. Kita ada online travel juga gitu. Jadi mau beli tiket, mau book hotel bisa. Dan kita juga mengembangkan voucher-voucher yang kita juga menjual voucher-voucher digital sebenarnya. Nanti sambil kita siapkan gitu ya. Ya kayak sekarang kan, voucher untuk game, voucher untuk nonton bioskop. Jadi hal-hal seperti itu mempermudah kita lah untuk melakukan kegiatan sehari-hari menggunakan aset kripto. Sampai token listrik, yang PLN pasca bayar itu juga bisa pakai CoinPay, juga bisa. Kita bisa pakai aset kripto kita untuk melakukan hal itu. Nah, maskot kita Mike, menurut kita ya lucu aja sih. Dulu ceritanya adalah kita tuh sebenarnya kayak robot kan ya, kita jalanin apa yang udah dibilang oke, terus jalanin day to day seperti biasa kalau udah ada aturan seperti itu. Terus kita pikir kita juga nyeleneh juga sih sebenarnya. Jadi kalau ngelihat nanti maskot kita walaupun robot, tapi robotnya cengengesan terus,
nyengir-nyengir terus ada yang di pantai, ada yang lagi berenang, ada yang lagi minum gitu. Karena tujuannya buat kita, maskot kita itu selalu fun gitu. Karena itu tujuan kita. Tujuan kita adalah kita mau mendekatkan diri dengan the lifestyle side of the crypto holder. Nah, sebenarnya fitur kita fitur kita itu yang paling utama itu adalah dua hal ini, CoinPay Wallet sama Identity Verification. Kenapa dua hal ini yang paling penting? Karena pertama, untuk bisa menggunakan CoinPay, kita butuh para pengguna itu minimal melakukan verifikasi nomor handphone dan alamat email. Kenapa seperti itu gitu? Ya kita paham kok bahwa sebenarnya di crypto holders itu banyak yang menganut paham kebebasan, paham kita nggak mau dilihat orang gitu. Itu benar. Banyak sekali yang seperti itu. Tapi kita juga melihat ada sebagian dari kebutuhan pengguna aset kripto untuk bisa melakukan transaksi sehari-hari. Nah, untuk bisa menjembatani transaksi aset kripto ke transaksi sehari-hari itu diperlukan KYC. Diperlukan informasi yang bisa dilakukan untuk melakukan pelacakan jika dibutuhkan. Tapi satu lagi adalah untuk balancing yang ini, kalau dilihat CoinPay Wallet itu, kita itu full non-custodial wallet. Kita bukan checks. Kita nggak punya wallet kita sendiri, kita nggak pegang aset kripto para pengguna, kita bahkan nggak lihat dari saldo dari aset kripto pengguna. Yang dilakukan kita ini as good as Phantom, as good as MetaMask, yang benar-benar atau 1inch atau yang lain-lain, yang benar-benar hanya binding aja di situ. Jadi sampai di level mana sih wallet kalian attach? Hanya sampai level mobile device aja. Kita nggak tahu isi wallet kalian. Seperti itu. Itu yang kita jaga, kebebasan dan privacy yang kita jaga ada di situ. Nah, sampai saat ini aset yang kita terima masih sangat basic ya. Bitcoin, Binance, Kunci, Solana, Ethereum, USDT, sama USDC. Ini USDT-nya on BEP, USDC-nya ini on Solana. Gitu. Nah, jadi apakah cuma ini aja? Pastinya enggak. Kita pasti akan kembangin. Tapi ngembangin sebanyak apa? Ini salah satu hal yang kita mau juga butuh tanggapan, butuh saran dari komunitas untuk apa sih sebenarnya aset-aset yang baik untuk dimasukkan lagi gitu. Jadi kita mau lihat apa sih aset apa yang paling banyak dipakai, yang paling efisien dan juga paling tidak memberatkan kalau kita mau pakai untuk bertransaksi loh gitu. Karena kalau kita lihat Bitcoin, ya Bitcoin orang banyak pakai Bitcoin, tapi mau nggak sih kalau kita bayar gas fee-nya sendiri sampai sekitar 30.000 sekian gitu loh. Ya mungkin aja mau gitu kalau Bitcoin-nya emang, ya let's say kalau saya punya 10 Bitcoin ya I don't care lah ya, bayar 30.000 rupiah untuk gas fee I don't care juga gitu. Tapi kan ya, is it really the case gitu. Jadi ya makanya kita taruh ada USDC on Solana juga di situ, karena menurut kita itu salah satu pertimbangan bahwa secara gas fee-nya murah. Kenapa kita pakai gas fee murah? Karena ingat loh, semua transaksi di crypto, semua transaksi di blockchain itu kan kena gas fee, whether we want it or not. Jadi ya itu yang menyebabkan ada beberapa feedback dari pengguna yang bilang kok transaksinya mahal ya. Sebenarnya transaksinya nggak mahal, tapi karena ada kena gas fee, terus ada kena ya platform fee pastinya gitu. Jadi ngerasa, wih gede banget ya gitu. Padahal nggak juga kalau kita lihat hal mendasarnya seperti itu. Nah, kalau mau pakai CoinPay gimana? Sesimpel ini ya, pertama kita KYC dulu.
habis KYC create wallet atau import wallet yang tadi non custodial wallet, habis itu tinggal pilih aja produknya yang mana yang mau kita pakai, terus transaksikan dari situ. Untuk aktivasi juga simple, tinggal masukin nomor telepon, pilih OTP, disarankan pakai WhatsApp ya, gitu biar lebih reliable. SMS di Indonesia suka lucu gitu kan, sering nggak masuk gitu. Terus verifikasi OTP-nya, terus bikin PIN. Habis itu binding wallet. Kalau misalnya belum punya wallet, ya create wallet dulu, akan dikasih lihat 12 frasanya, kalian harus catat sendiri. Habis itu ya udah masukin PIN kalian, terus walletnya ke create. Kalau misalnya udah punya wallet, tinggal link aja, tinggal masukin aja 12 frasanya. Nah, sekian untuk ininya, untuk presentasi singkatnya ya, untuk presentasi singkat tentang CoinPay-nya. Yes, oke. Thank you, terima kasih. Luar biasa nih presentasinya, singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami nih. Nah, sebelum kita jumping ke pertanyaan teman-teman, mungkin dari Beli ada 2 pertanyaan, singkat aja. Yang pertama, ini kan kita istilahnya istilahnya kita kayak semacam sebagai solusi ya ya buat bagi para turis misalnya ya, turis luar yang dia mungkin liburan ke Bali, ke Jakarta, tuh di mana dia nggak usah susah payah untuk dia istilahnya tukar lagi ke cek segala macam, tapi udah langsung convert ke dalam bentuk rupiah. Nah, cuman pertanyaannya di sini gini itu kan kalau bisa dibilang kan cara kerjanya sama kayak kartu kredit ya, kredit card ya. Jadi dia convertnya harga pada saat itu. Benar nggak Awan? Iya, misalnya betul. Nih, saya orang Rusia nih, saya misalnya bayar menggunakan akses CoinPay. Nah, otomatis misalnya saya bayar pakai misalnya USDT atau mungkin Ethereum. Nah, berarti kan harganya harga saat itu juga. Setuju nggak Setuju, betul. Nah, gimana caranya ada jaminan bahwasanya harga yang saya dapatkan tuh benar-benar harga yang kompetitif Nah, takutnya kan nanti ada kayak semacam quote and quote ada manipulatif di sana Mungkin misalnya harga market padahal sekian, tapi sengaja mungkin diangkat segala macam. Itu gimana untuk biar bisa make sure kalau yang saya dapatkan itu benar-benar terbaik dari CoinPay-nya? Ya, jadi gini, kita itu terus berkomunikasi sama Bapepti gitu ya, sebagai sampai sekarang kan Bapepti yang merupakan regulasi dari penyelenggara transaksi kripto ya gitu. Dan di situ kita juga udah disarankan dan diharuskan gitu bahwa kita tidak membuat rate kita sendiri. Jadi rate kita itu kalau teman-teman mau coba silahkan dilihat, rate kita akan selalu sama antara rate kita di aplikasi CoinPay dengan rate kita di Indodax. Karena saat ini kita bekerja sama masih dengan Indodax. Oh, udah gini berarti ya? Udah kolaborasi resmi ya? Official partnership resmi ya? Betul. Artinya jadi, harga yang misalnya BTC di Indodax, Ethereum Indodax, USDT Indodax itu persis sama dengan yang ada di aplikasi CoinPay. Berarti betul, nanti jadi itu jaminan gitu. Oh, jaminan ya. Oke, siap. Oke. Thank you sudah terjawab. Yang kedua, masalah gini untuk yang merchant-nya itu loh Nah, ini kira-kira untuk merchant-nya yang sekarang yang sudah official resmi itu di mana aja dan dengan siapa saja yang sudah bisa kita gunakan yang CoinPay ini? Kalau sekarang ini merchant ini kita masih bentuknya sih memang masih trial gitu ya, makanya kita nggak buka banyak juga gitu. Kayak kalau di Jakarta kita ada satu tempat itu namanya Coin Launch, itu lokasinya ada di Sunter. Nah, itu satu. Sama kalau di Bali sampai saat ini kita ada di Crypto Cafe di Sunset Road. Gitu. Jadi kita masih coba aja gitu. Kita masih lihat sebenarnya seperti apa sih sense-nya gitu. Kita belum berencana untuk tuh baru 2 itu ya. Betul, yang sudah confirm baru 2 itu. Oke, siap. Tapi kalau penggunaan CoinPay sendiri ya udah banyak, kayak mau nonton di
21 juga bisa sebenarnya kan, tinggal beli aja vouchernya gitu. Oke, siap. Oke, thank you Om. Kita jumping Om ya ke pertanyaan teman-teman ya yang sudah masuk, yang sudah kita pilih. Yang pertama ada dari @tafisya44. Silakan Om pertanyaannya, dan kalau ada review monggo bisa juga. Jadi di sini kan bisa nerima review juga ya Om Wawan ya. Oh, bisa dong. Bisa banget ya. Silakan Ki, bisa di open mic-nya Om Tafisya. Silakan Om. Langsung aja Om. Pertanyaannya Om. Halo Om Tafisya. Bisa di open mic? Saya panggil hitungan ketiga ya. Kalau enggak kita next. 3. Halo. Oke. Ya, cewek ya. Sorry. Pantesan nggak mau nyaut lo Wawan. Ternyata salah dipanggil Om soalnya. Iya, lo panggil Om ya. Sorry. Silakan Sis Tafisya. Iya, nggak apa-apa. Pertanyaannya gampang banget sih. Ini CoinPay ini ada rencana buat roadshow gitu nggak di Indonesia, di kota-kota kayak gitu buat tahun ini? Buat memperkenalkan ke berbagai daerah gitu. Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya, Sis. Silakan Om Wawan, langsung aja. Ada banget. Jadi kalau kita lihat ya, sampai saat ini kelihatannya pengguna dari kripto yang paling banyak itu kan palingan di sekitaran Jawa. Terus Jawa keseluruhan ya, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Medan, paling kayak gitu ya sebaran dari pengguna kripto yang banyak gitu. Nah, mungkin kita akan berangkat dari situ. Kita mau memperkenalkan, pastinya kita mau memperkenalkan CoinPay untuk para kripto entusias di daerah-daerah, nggak cuma di Jakarta aja. Dan ini mulainya ya dari sini nih, kita kerjasama sama Next Capital, kita membuka kerjasama dengan komunitas-komunitas seperti itu. Oke, thank you jawabannya Om. Gimana Sis Tafisya, bisa menjawab? Udah clear? Oke, terima kasih ya, clear. Udah ya. Oke, thank you ya Sis. Oke, next ada Kang Borong. Ada nggak orangnya di sini? Kang Borong, monggo. Ki, coba lihat Ki, kalau nggak ada kita next Ki ya. Iya Bli, halo. Wah, panjang umur dia. Silakan Kang Borong, langsung pertanyaannya Kang. Pertanyaan yang tadi ya Bli? Iya, yang lewat bot itu loh. Karena kalau lain pertanyaannya saya coret langsung ini. Oke, baik. Silakan Kang Borong. Pertanyaan saya ini ya. Apakah kedepannya CoinPay ini bisa juga digunakan untuk membayar dan top up e-commerce seperti Shopee dan lain-lain? Dan apakah CoinPay memiliki asuransi untuk melindungi kerugian finansial pengguna? Itu aja sih. Oke, thank you Kang Borong. Silakan Nah, Om Wawan. ini pertanyaannya menarik sih gitu loh. Apakah bisa bayar sama top up e-commerce gitu ya? Top up e-commerce pasti bisa gitu, karena sekarang kita udah bisa top up e-money yang populer gitu ya, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, Link Aja, itu semua bisa kita top up. Bahkan Mandiri e-money sama BNI Tap Cash ya kalau nggak salah, yang untuk kartu tol itu juga bisa di top up pakai CoinPay. Untuk transaksi langsung di e-commerce itu memang rencana ke depan ada, tapi ini panjang ya ceritanya gitu, jadi harap bersabar gitu. Karena kembali lagi kita pengen menjamin semua itu sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kita harus cari apa yang bisa kita lakukan dengan cepat dulu. Seperti itu. Oke. Terus kalau masalah asuransi ya. Asuransi sebenarnya kalau asuransi saat ini kita tidak ada. Karena pertama asuransi apaan aja sih gitu. Asuransi kalau kita beli barang atau jasa. Sebenarnya kan barang dan jasa kita kan digital goods semua, jadi bisa langsung dipakai dan resiko untuk nggak dapatnya itu kecil sekali. Itu satu. Dan yang kedua, kalau kita top up artinya dipakai transaksi untuk di platform lain, biasanya di platform lain yang sudah ada asuransinya. Tapi mungkin gitu ya, kalau kita bicara asuransi dalam konteks DeFi
Nah, itu urusan lain tuh. Itu boleh tuh dibikin sesi khusus kita ngobrol DeFi ada apaan aja, cocok nggak sih kalau dimasukin ke CoinPay kayak gitu. Oke, nanti kita adakan di acara nyalon yuk nanti Om Wawan ya. Siap. Ketiga sisi. Oke, thank you Om jawabannya Om. Gimana Kang Barong? Bisa menjawab? Oh, bisa. Terima kasih Ya, jawabannya. Sama-sama. sama-sama Kang Barong. Oke, next ada Om Chris Bryan. Silakan Om. Halo Om, selamat malam. Ya, malam Om. Saya mau nanya ini, untuk CoinPay sendiri itu apakah fokusnya itu hanya untuk pengguna Indonesia aja nggak Om? Terus tadi kan sudah dibilang gitu bahwa nantinya ke depan bahwa CoinPay nggak hanya support blockchain BEP20 atau BNB Chain gitu. Apakah kedepannya akan support seperti chain Avalanche atau chain-chain yang memang cukup oke gitu Om. Kalau Ethereum kan gas fee-nya juga kan cukup mahal gitu. Tapi kalau chain lain bisa nggak Om? Ya, ya. Oke, Nah, thank you. Silakan Om. thank you. Nah, pertama untuk masalah user, sebenarnya CoinPay bisa dipakai sama semua orang di seluruh dunia. Tapi memang penggunaannya terbatas karena nomor handphone bisa pakai nomor handphone luar. Dan di dalam CoinPay itu kan ada platform travel, ada tiket pesawat sama voucher hotel. Nah, pesawat dan hotel itu kan tidak terbatas di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada orang Singapura mau ambil travel dari CoinPay, dirasa secara harganya lebih menarik, kompetitif dibandingin travel lokalnya mereka, ya nggak menutup kemungkinan mereka bisa pakai CoinPay. Ya gitu. Nah, terus kalau terkait dengan chain, ya kemarin emang sempat ngeliat juga ya, Avalanche, terus Near gitu kan. Kita lagi lihat sih sebenarnya. Makanya ini benar-benar butuh kajian, butuh support juga dari komunitas. Kemarin kita ada lihat Avalanche, kita ada lihat Near, kita ada lihat di Polygon juga. Yang mana sih sebenarnya yang paling make sense untuk dipakai untuk misalnya gaming pakai apa sih? Kalau GameFi biasanya pakai apa sih? Mungkin baiknya kita masukin chain mereka, chain yang dipakai gaming ditaruh situ juga. Terus ada apa lagi? Ada use case apa lagi? Seperti itu. Nah, ini nih yang butuh banget kita masukkan dari komunitas. Oke, thank you Om Wawan jawabannya. Gimana Bro Christian? Sudah clear ya? Jelas. Saya ngasih saran sih sedikit mengenai Oke, program silakan. mengenai program referral gitu. Kayak semacam apa ya? Jadi kayak event tapi orang-orang tuh jadi memperbanyak referralnya gitu. Jadi kalau misalkan kita undang banyak orang itu kita dapat reward gitu selain dari reward dari referral tersebut gitu. Mungkin gitu aja sih mengenai event referral supaya pengguna Indonesia juga kan banyak gitu tertarik. Itu gitu aja sih. Terima kasih Om. Siap. Oke. Terima kasih idenya. Yang pasti itu udah kita pikirin kok. Nanti kita coba kalau ada waktu kita spill. Oke, siap. Thank you Bro Christian. Oke, next ada @xtz Crypto. Crypto XTZ. Adakah orangnya? Ki, sambil dipantau Ki. Kita hitung mundur ya. 3, 2, nih baru kayak kegonjang-ganjian. Silakan Om Crypto XTZ. Langsung aja Om, pertanyaannya Om. Tes. Suaranya nggak Om? Udah jelas. Langsung aja Om. Oke, jadi apakah Anda akan ada rencana untuk berkolaborasi dengan proyek lain yang bisa saling menguntungkan untuk mengembangkan proyek Anda gitu aja sih Om? Wah, itu pasti sih. Itu pasti. Kita udah nggak zamannya kita sekarang itu jalan sendiri reinventing the wheels. Tinggal dilihat kalau misalnya secara project itu memang saling berkesinambungan gitu ya, saling terhubung satu sama lain, ya dengan senang hati kita coba bicara untuk terhubung sih. Oke, bisa di spill sedikit nggak Om Wawan, kira-kira
proyeksi ke depannya, proyek apa nih yang kira-kira mau jadi target terdekat untuk kolaborasi dengan KWNP? Kalau sekarang sih sebenarnya lebih ke ini dulu ya, kita masih yang basic dulu ya. Pertama layanan, malah mungkin bukan layanan di Web3 gitu, tapi lebih ke arah layanan, oke, ada exchanger gitu. Untuk memperbanyak chain itu kan kita butuh connect dengan lebih banyak exchanger, itu satu. Terus yang kedua ya kayak tadi, kalau kita mau memperbanyak voucher digital, kita mau memperbanyak acceptance terhadap CoinPay, kan kita lebih baik daripada kita ngambilin merchant, daripada kita ngambilin partner sendiri, lebih baik kita kerjasama sama pemain besar lain aja gitu. Ya. Kayak gitu sih. Siap. Oke, thank you jawabannya Om Wawan. Gimana bro? Udah jelas bro? Crypto XTZ? Sangat jelas Om. Terima kasih Om. Oke, thank you Om. Oke, next. Ada Taro Crypto, silakan. Taro Crypto. Halo? Ada orangnya? Halo malam Li. Sorry Ya, jalan nih. Ya, saya mau nanya nih malam Li, malam Mas Wawan ya. Ini aku mau nanya, ini cara CoinPay untuk menggait non crypto customer atau non crypto investor itu cara gimana ya? Ini kan salah satu payment gateway yang ada di Indonesia. Nah, otomatis kalau menurut saya sih head to head-nya dengan GoPay, dengan OVO, Dana. Ya, terima kasih. Wah, ini pertama salut semangatnya. Ya, semangatnya di pinggir jalan pun masih ngikutin masih nanya, luar biasa. Ya, ini Taro ini memang Dex level royal nih. Silakan Om Wawan. Iya. Oke, kalau ditanya apakah kita ini bersaing dengan GoPay, Dana, OVO dan lainnya, saya jawab langsung jawabannya enggak, dan kita tidak akan pernah bersaing dengan mereka. Dan kenapa gitu? Karena kita ini adalah platform utilisasi dari aset kripto. Sebelum regulasinya berubah, aset kripto bisa dipakai bayar secara langsung, ya agak susah ya gitu loh, kita main dengan lebih fleksibel gitu. Tapi lagi pula gini, kalau kita lihat juga nyambung ke pertanyaan, apakah kita bagaimana caranya mensosialisasikan ke non pengguna aset kripto? Jawabannya mungkin bukan untuk dalam waktu dekat ya, karena aset kripto itu terlepas dari kemudahannya, terlepas dari cara menggunakannya sebenarnya mirip, tapi resiko dari aset kripto itu kan lebih besar daripada rupiah gitu loh. Untuk mengajarkan tentang resiko itu aja jauh lebih besar. Makanya sekarang kalau kita mau fokus sama komunitas crypto holder dulu. Itu kenapa saya bilang kita tidak bersaing dengan GoPay, OVO dan yang lainnya, karena kita fokusnya beda. Kita fokusnya adalah hanya untuk pengguna aset kripto dulu. Kalau non pengguna aset kripto mau belajar, kita bisa fasilitasi. Tapi fokus kita nggak ke sana. Tidak dalam waktu dekat ini. Oke, thank you Om Wawan. Gimana Bro Taro? Masih di jalan ya nih, hati-hati Bro. Oke, siap. Makasih banyak ya. Ya, makasih Bro, hati-hati di jalan. Semangat sama-sama. Oke, next ada @dados3. Silakan, monggo. Namanya Nando Army nih. Kita panggil ya, hitung mundur ya. Dari 5 dah. 5, 3, 2, 1. Wah, kebetulan orangnya berhalangan hadir sepertinya. Oke, kita next. Ada dari @thestream. @thestream. Ada orangnya. Kita hitung mundur ya. Ki, sambilan pantau Ki ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Next ada @cari bansos. Om Koirul. Ada nggak orangnya Ki? Coba Ki. Nggak ada Bli. Nggak ada belum ya? angkat tangan dia. Oke, kita next ya.
ada dari Bro James, Bro James. Dia Silakan nih, Bro ini naik James. nih. Silakan Bro James. Oh ya. Silakan Bro. Halo, selamat malam semuanya. Ya, Malam, malam. malam semuanya. Ya. Om Wawan, gini Om. Mengenai security itu tadi saya kurang jelas mendengarkan presentasi ya Om ya. Oh ya, Jadi oke. ini intinya sih kayak bagaimana sih gebrakan dari CoinPay supaya terhindar dari error human security Om. Karena ada juga kasus itu yang kemarin beredar tuh investor kripto yang di Bali, terus kan itu dihack dan diambil asetnya tuh Om. Nah itu apakah bisa nggak gitu dibalikin lagi gitu? Karena kan security itu nomor pertama gitu Om. Makasih Oh ya. iya. Yuk. Oke, thank you Bro. Ini menggigit pertanyaannya Om Wawan. Silakan Om. Benar. Ini menggigit banget nih. Masalah security. Pertama, masalah security-nya gimana? Pertama, terkait dengan wallet-nya dulu gitu ya. Kita wallet-nya itu kita nggak pegang sama sekali karena itu non-custodial wallet. Jadi semuanya itu di-handle langsung oleh user di level mobile device-nya user. Apakah ada resiko terjadi hacking gitu ya? Apakah ada resiko hacking kalau dari device-nya user? Ya mungkin aja terjadi. Makanya itu tolong dipastikan mobile device dari para pengguna itu aman. Tapi kan any kind of device, any kind of application pasti rentan terhadap hal itu. Nah, kalau keamanan dari aplikasi dan dari back-end kita sendiri, kita diaudit oleh auditor internasional juga yang dipakai oleh exchanger besar juga kok di dunia gitu. Jadi kita cukup percaya bahwa setiap kali ada temuan kita langsung perbaiki dan itu temuan-temuan itu mereka kan selalu assess terus-terusan gitu ya. Jadi kalau ada vulnerabilities baru mereka akan kasih tahu ke kita, ya kita juga akan cek, kita juga benerin terus. Jadi itu cara kita untuk menjaga keamanan. Nah, kalau masalah tadi dari human error ini agak susah nih kita ngomong gitu. Karena kemarin juga sempat ada kasus kan kayak orang salah masukin bukannya wallet address-nya tapi smart contract address-nya yang dimasukin gitu. Iya, betul. Nah, kalau untuk itu gimana Om Wawan? Ada antisipatifnya gimana Om? Kalau untuk itu secara teknologi saya belum nemu gimana caranya untuk mengantisipasi hal itu. Selain dari untuk mengasih notifikasi gitu ya, are you sure mau kasih ke address ini gitu loh. Karena ujung-ujungnya ya itu tantangan dan juga opportunity dari blockchain itu kan adalah dari wallet address ya gitu loh. It's so secure, orang nggak bisa susah untuk identify, tapi di sisi lain juga gampang sekali untuk salah masukin gitu. Betul. Ya, jadi untuk human error security agak-agak gini Om ya. Untuk handlingnya belum kepikiran ya seperti apa ya Om ya. Nanti kalau misalnya teman-teman di Slaper ada usulan bolehlah nanti dikasih tahu. Tapi agak-agak susah sih kalau masalah human error. Gitu Bro James, gimana Bro? Bisa menjawab Bro? Dirasa sudah clear ya? Sudah Om, makasih ya Om ya. Oke, thank you James. Oke, Om Khairul, silakan Om Khairul. Baik, selamat malam Bli, selamat malam Om Wawan. Oke, malam Om. Silakan Om. Saya mau nanya, bagaimana sih dukungan pelanggan di CoinPay? Apakah mereka memiliki tim dukungan yang responsif dan terlatih untuk membantu pengguna jika terjadi masalah atau pertanyaan? Dan bagaimana cara menghubungi mereka? Itu. Oke. Thank you pertanyaannya. Silakan Om Wawan. Thank you. Ini penting banget dan saya juga udah dapat ada beberapa feedback tentang customer service, customer support juga gitu ya. Kita punya akun Telegram CoinPay. Terus juga di situ juga kita ada CS kita juga
Jadi ada nomor WA-nya juga di sana gitu ya. Jadi sebenarnya tolong kalau ada isu, ada apa-apa, silakan langsung menghubungi customer service kita. Dan kalau misalnya memang ada beberapa hal gitu ya, kita juga sadar kita masih improve. Ada beberapa hal mungkin kita agak lama dalam respon, agak lama dalam menyelesaikan masalahnya gitu. Mohon jangan kapok-kapok, kejar aja terus gitu. Nanti karena kan itu juga saya pribadi juga monitor juga gitu. Jadi kita akan lihat, kita akan usahakan semua pertanyaan dan semua komplain itu bisa dijawab dan diselesaikan. Oke, Di thank you aplikasi kita jawabannya. juga ada sih. Jadi kalau di aplikasi CoinPay itu juga ada kok apa namanya? Ada live chatnya Om Contact Wawan ya? center-nya. Iya, bukan live chat sih, tapi link ke WhatsApp. Jadi kalau link di ke bagian WhatsApp. profile itu di bawah ada call center, ada WhatsApp. Itu online 24 jam Om? Nggak 24 jam sih, tapi everyday ada. Everyday ada ya? Oke. Ya, thank you. Tapi kalau bisa ke depannya kalau udah rame, trafficnya ya harus 24 jam Om ya? Oh, Standby. harus. Oke, thank you jawabannya Om Wawan. Gimana Ya. Om Koirul? Udah bisa menjawab Om? Oke, siap. Ya, thank you Om pertanyaannya. Oke, next ada Om Zek. Silakan monggo Om Zek. Halo, selamat malam. Sehat-sehat. Halo, malam Om Zek. Long time no see. Oke, terima kasih kesempatannya. Langsung ke Om Wawan ya. Yuk. Ya. Saya sebenarnya udah pernah menginstal, kemudian sudah daftar akun, udah dari awal dulu, Oktober kalau nggak salah. Kemudian tadi saya lihat lagi di Play Store, ratingnya 3,7. Nah, kalau rating 3,7 kan berarti masih kurang di bawah lah kalau standar ya. Ya. Dari tim CoinPay sendiri, apa nih strategi yang akan dilakukan dan yang sudah dilakukan untuk menaikkan ratingnya? Karena kan kalau calon user atau apa kan biasanya melihat salah satu yang paling awal dilihat kan rating. Oh, rating bagus nih berarti terpercaya nih, aku coba, aku tertarik nih masuk, aku akan install, download kemudian install, dan aku akan pakai aplikasi ini. Nah, apa nih dari CoinPay strategi yang akan dan yang sudah dilakukan untuk menaikkan ratingnya? Terus juga saya melihat beberapa review itu kan ada yang mereka ngasih bintang 1 kemudian memberikan review, kemudian respon dari CoinPay itu saya lihat ada beberapa yang seperti chatbot gitu ya. Jadi jawabannya berulang sama gitu. Mungkin kalau boleh saran ya untuk lebih luas atau ini dijawab secara satu persatu secara personal gitu. Maksudnya sesuai dengan pembahasan spesifik yang di review sama usernya gitu. Itu sih. Kemudian sharing satu lagi, punya saya masih problem di verifikasi email nih Om. Di aplikasi itu saya diminta untuk verifikasi. Kemudian oke, saya klik untuk resend linknya ke email, saya buka email saya klik aktivasinya, diarahkan ke browser. Setelah sampai di browser itu dibilang email ini sudah pernah diverifikasi, silakan kembali ke aplikasi. Saya kembali lagi ke aplikasi, ternyata masih belum terverifikasi. Itu berulang. Saya juga udah kontak dengan customer service di WhatsApp ya. Di WhatsApp. Kemudian kita udah ngobrol, saya sampaikan juga screenshot profile saya, kemudian screenshot yang verifikasi tadi belum berhasil. Kemudian saya mengikuti apa yang disarankan, log out, terus login lagi, kemudian uninstall, install lagi. Terakhir tadi sore sih saya coba lagi, ternyata masih belum bisa. Kemudian dari customer care bilang, oke, saya akan sampaikan ke tim terkait. Oke, terima kasih. Mohon segera follow up-nya. Nah, sampai sekarang, sampai di titik itu udah berhenti. Nah, itu sih Om. Terima kasih. Ya,
Thank you Om Oke, Jack. Wah ini keren nih oke. Om. Review Waduh, saran kritik membangunnya. Monggo Om waduh, ya. Wawan. Ampun, thank you banget Om Zek. Oke, kalau gitu gini, nanti Om Zek tolong japri saya kasih tiket number dari customer service-nya biar saya coba cek ya, Oke, siap-siap. isunya Ya. ada di mana. Tapi mungkin bisa direspon jawab sedikit nggak Om Wawan? Betul. Kenapa Jadi bisa? gini, emang kalau secara rating 3,7 itu mungkin ya itu rendah lah ya gitu. Tapi kalau dilihat memang ada beberapa komentar, banyak sih kritik-kritik yang membangun gitu, terutama masalah kebanyakan masalah fee sih gitu. Masalah fee, masalah kok nggak bisa transaksinya ribet, lama dan segala macam gitu. Maaf. Nah, mungkin noted banget. Thank you banget. Nanti saya coba ngobrol sama tim CS dan juga tim sosial media supaya itu nggak jadi kayak bot gitu yang cuma ngerespon seadanya untuk setiap komplain. Ya. Karena memang seharusnya kita kasih personal touch untuk semua customer kita sih. Kalau ditanya apa yang sudah kita lakukan untuk meningkatkan ratingnya, ya yang pasti kita tambahin use case, kita tambahin yang paling terbaru ini top up e-money sama voucher game. Dan ngomong-ngomong promonya berakhir di malam ini sih untuk yang 10.000. Nanti kita pikirin dulu mau promo seperti apa lagi gitu. Mau bakar uang seperti apa ya Om Wawan ya? Betul. Kita bukan bakar lah. Kita mengasapi uang sedikit-sedikit gitu biar nggak habis cepet gitu. Oke. Thank you Om Wawan jawabannya. Nanti mungkin dari Om Zek bisa langsung japri ya Om Wawan ya. Biar langsung eksekusi Om Zek. Thank you loh Om review sama saran kritiknya Om. Ya, matur sukses. Semoga lebih baik ke depannya. Thank you. Oke, next ada ini nih yang lagi hype nih. Lato-Lato Army. Silakan Om. Selamat malam. Ya, saya tanya dengan penggunaan kripto untuk alat bayar di beberapa fitur yang tersedia di CoinPay. Bagaimana cara Anda mengantisipasi jika platform CoinPay dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk digunakan untuk pencucian uang atau money laundering melalui transaksi kripto? Terima kasih. Nah, Oke, thank you. Wah, ini menarik nih. Silakan ini menarik ini. Karena justru kebanyakan ya kalau kita belak-belakan gitu. Ama boleh belak-belakan kan beli? Boleh banget di sini pokoknya open Om. Iya, nah kalau biasanya orang kripto itu kan malah buat cuci-cuci gitu kan. Tapi justru ini pertanyaannya bagaimana caranya supaya CoinPay tidak digunakan sebagai metode untuk money laundering. Dan itu yang paling dibutuhkan sebenarnya untuk kita bisa jalan tenang di dunia transaksi retail. Nah, untuk itu ya tadi pertama kebutuhan dari KYC. Sebelum pakai CoinPay itu harus ada KYC dulu. Minimal nomor handphone sama alamat email. Habis itu kita juga bekerja sama dengan Bapepti gitu ya, dan kita mengimplementasi tools-tools tertentu gitu ya, yang pastinya untuk anti money laundering gitu. Baik itu untuk kita melakukan transaction monitoring, baik itu kita melakukan travel rules kayak gitu. Itu kita terapkan. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kewajiban kita terapkan semua. Tujuannya dan harapannya adalah untuk mencegah bahwa CoinPay ini dipergunakan untuk tujuan yang baik lah, tujuan transaksi yang baik. Jadi orang bisa pakai CoinPay dengan tenang, seperti itu. Oke, thank you jawabannya Om Wawan. Bila rasa udah clear ya, Om Lato-Lato ya. Apa ada masih yang kurang? Sudah cukup, makasih. Sudah cukup ya. Oke, thank you Om Lato-Lato pertanyaannya. Oke, next ada @apinahoy. Ini kayaknya cewek nih. Ada nggak orangnya nih? @apinahoy? Nggak ada Ki ya? Oke.
Next ada Om Irlol. Om Irlol ya. Susah banget namanya nih. Silakan Om Irlol, langsung di open mic-nya Om. Kayak ada di bawah lihat tadi. Om @Irlol ya. Silakan Om. Halo Om Irlol. Halo. Wah, oke, kita next dulu ya. Oke, ada Om Rizal. Silakan Om Rizal Ads. Monggo Om Rizal. Masih di sini nggak Om orangnya? Halo Om Rizal. Iya, malam Billy. Oke, malam Bro. Silakan Bro, pertanyaannya Bro. Yang bertanya di bot ya? Iya, yang dibuat. Oke, Om Wawan mau nanya ini aja sih, di beranda aplikasi CoinPay itu kan ada menu semua kartu ya. Nah, terus saya ada klik tuh muncul basic, key merchandise sama coin long. Ya. Yang mau saya tanyakan itu maksudnya dari kegunaan kartu itu apa ya masing-masing? Nah, oke, ya ini jadi pas nih, jadi buat spill kita jadi Pas ya. tujuan dari dibuatnya CoinPay itu juga adalah nanti ke depannya untuk jadi kayak membership program. Oke. Nah, ini langsung nih, kalau misalnya ada pelaku NFT yang NFT-nya lebih ke arah NFT membership, NFT event, NFT apa, dengan senang hati itu bisa kita bisa lihat ada potensi kolaborasi seperti apa, kayak gitu. Karena nanti tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah CoinPay itu nanti bisa, kalau misalnya ada saya member dari Coin Launch, jadi saya bisa masuk di situ, nanti ada benefitnya. Kalau saya ada subscribe jadi membership apa, nanti ada di situ, ada member card-nya, seperti itu. Tujuannya itu nanti. Jadi kita selain dari transaksi, kita juga berencana untuk mengembangkan jadi reward dan loyalty program. Oke. Ada loyalty program juga ya? Iya. Iya. Thank you Om Wawan jawabannya. Dirasa udah clear ya Bro Rizal ya. Thank you loh Bro. Terima kasih Bli. Keren banget. Ya, sama-sama Bro. Oke, biar adem dikit kita kasih kesempatan kepada yang cewek ya. Apin, kayak ada hadir nih. Silakan Apin. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Selamat malam Kak. Ini pertanyaanku. Soalnya aku baca-baca sih di websitenya. Apakah investor perlu melakukan KYC? Dan apa alasan dan tujuan dilakukannya KYC? Apakah ada asuransi jika terjadi kerugian karena harga token menurun atau terjadi peretasan data? Soalnya kan kebanyakan kalau pakai KYC kan pakai data-data kita gitu sih. Gimana? Ya. Oke, thank you pertanyaannya, Dek. Thank you. Nah, KYC itu apakah kita KYC-nya full? Sebenarnya untuk make CoinPay nggak mesti KYC full. Minimal nomor handphone sama alamat email dulu untuk bisa mulai pakai. Nah, tapi memang nanti kita juga akan siapkan juga KYC gitu ya, kalau misalnya mau bertransaksi lebih besar. Jadi kan kita perlu tahu nih data-data pribadinya gitu. Ini siapa nih kalau transaksi kok gede-gede terus gitu. Karena kembali ini untuk kebutuhan anti money laundering tadi. Jangan sampai CoinPay itu dipakai untuk pencucian uang gitu. Nah, terus kalau masalah asuransi terkait dengan penurunan aset kripto, itu agak berat ya. Itu makanya kita tidak mau menyentuh ke sana. Saat ini kita hanya platform untuk mengutilisasi aset kripto dari pengguna, tidak nyentuh-nyentuh dari aset kripto tersebut sendiri. Gitu. Thank you Om Wawan. Jadi sudah clear ya Om Apin ya jawabannya ya. Ya. Oke. Thank you sis pertanyaannya. Next. Sama-sama. Ada dari Bro Pebi. Silakan Bro Pebi. Ya, silakan Bro. Udah di open Bro. Halo, selamat malam. Ya, malam. Malam. Ya, Bro Pebi, langsung aja Bro.
Halo? Suaranya nggak terdengar, Bro Pebi. Halo? Ya, Bli? Ya, Nah, yes. oke. Masuk? Sekarang ya. Oke. Ya, pertanyaan saya itu kalau yang di bot itu untuk CoinPay sendiri, itu kan sejauh ini baru bisa ini ya, apa namanya, depo. Nah, kalau untuk bayar langsung ke merchant yang kerja sama OVO, Dana atau link itu udah bisa belum ya nanti ya? Dan untuk walletnya sendiri itu, kalau untuk generate seed phrase baru, itu udah bisa diekspor ke wallet lain nggak ya? Soalnya saya ada pengalaman wallet yang buatan Indo itu nggak bisa diekspor gitu. Seed Oke, phrase. Ya. pertanyaan kedua dulu yang gampangan. Oke. Seed phrase, kalau walletnya itu dibuat di lewat aplikasi CoinPay itu udah bisa di connect ke tempat lain. Saya udah coba dari let's say dari saya punya dari MetaMask, saya link ke CoinPay bisa, saya bikin dari CoinPay, saya masukin ke MetaMask, saya masukin ke Phantom itu juga bisa. Jadi untuk yang Solana udah support juga ya Om ya? Solana sudah support, tapi seperti biasa ya, yang muncul kan cuma yang chain Solana doang, nanti yang BEP-nya nggak muncul gitu kan. Iya betul. Sekarang udah bisa loh sekarang. Oh iya, saya belum lihat lagi tuh. Iya, oke. Nah, ya kayak gitu. Jadi sebenarnya udah bisa. Terus kalau pertanyaan pertama, nah ini yang tricky banget nih. Tolong doanya aja supaya kita bisa langsung bertransaksi langsung di merchant gitu. Karena itu jujur itu di luar dari teknikal doang lah. Itu udah ngomong ke teknikal, itu ngomong masalah regulasi, ngomong masalah penegakan hukum dan segala macam. Yang pasti kita selalu kolaborasi sama semua pihak terkait, baik itu pemerintahan dan semua pihak-pihak terkait untuk mengusahakan gimana caranya aset kripto itu bisa diutilisasi langsung di merchant-merchant seperti itu. Makanya sekarang fokus kita adalah produk digital dulu. Hal yang bisa kita lakukan dulu. Ya gitu. Oke Om. Semoga cepat terintegrasi Om ya. Kalau waktu itu kalau nggak salah, CoinPay ini kan udah kerja sama di negara ASEAN yang lain ya Om ya. Nah itu maksudnya kalau nggak bisa di Indonesia, mungkin bisa ke merchant pembayaran di luar dulu, di Singapura atau apa gitu. Jadi jalan-jalan enak gitu. Betul, itu sedang kita kerjakan juga. Jadi kita nggak akan cuma di Indonesia aja, kita juga lagi mencari, kita lagi bicara dengan beberapa negara mana yang paling cepat untuk bisa kita penetrasi seperti itu untuk penggunaan CoinPay di negara tersebut. Kalau saran sih Om ya, kalau negara yang bagus itu ya Singapura, Malaysia yang deket, Thailand, sama ini Om, Arab Om. Wah, ya benar tuh, Thailand menarik sih. Thailand menarik, Arab sangat menarik juga sih memang. Transaksinya besar sekali. Soalnya mereka di Arab itu terima rupiah loh Om. Betul, itu dia. Iya. Oke, paling itu aja sih Om dari saya. Thank you Om, sukses ya. Thank you Bro, mantap. sarannya Bro. Yuk. Oke Om Awan, wah ini luar biasa sekali nih spirit teman-teman sama malam ini Om. Sebelum closing statement mungkin satu pertanyaan terakhir dari beliau Om ya. Tadi menarik banget terkait dengan money laundry itu loh Om. Nah kira-kira jika terjadinya money laundry nih Om, misalnya atau project scam yang mungkin dia ngirim token yang sudah dia swap berbentuk BUSD maupun BNB, bisa nggak dari CoinPay sendiri merilis data penarikan usernya Om? Karena kan sering terjadi tuh untuk money laundry seperti itu Om. Nah gitu. Nah, jadi kan istilahnya banyak yang project scam yang narik duitnya lewat exchange besar. Soalnya kurang lebih CoinPay ini kan kalau bisa dibilang hampir sama kayak exchange juga sehingga kolaborasi dia, betul nggak Om? Ya, nah, kalau CoinPay sendiri bisa nggak kira-kira Om? Seperti itu. Jadi gini, sebenarnya ada tools namanya Know Your Transaction Tools gitu ya, KYT gitu. Dan itu adalah tools wajib yang harus dimiliki oleh setiap exchanger.
Jadi pada saat ada user melakukan transaksi money laundering gitu ya, tapi dia lewat exchanger, terutama lewat checks ya, itu pasti mereka bisa narik datanya. Bahkan mereka nggak perlu ngobrol sama CoinPay. Mereka sendiri bisa narik data ke belakang, bisa monitoring data transaksi ke depannya gitu. Oke, siap. Oke, thank you Om jawabannya. Om Bli. Terakhir Om. Ya. Om Bli, saya mau nanya Om Bli. Boleh Om, Om Wawan. Satu Siap. pertanyaan terakhir dari Om Jimmy. Boleh. Ya, silakan Om Jimmy. Nah, ini saya ada 2 pertanyaan Om. Saya agak penasaran sih. Satu, ini ada kaitannya nggak Om ya dengan OJK ya? Bisnis begini. Saat ini pengaturan tentang aset kripto itu ada di Bapepti. Tapi memang nantinya setelah PP yang baru disahkan dan juga nantinya setelah pengaturan dan perangkat-perangkat perundang-undangannya selesai, ini akan ada bagian dari OJK-nya juga gitu lah. Dan mungkin sebagian besar ada di OJK sih. Ya, ini soalnya kan ke duit rupiahnya gitu kan. Ya gimana pun kita transaksinya kan pakai rupiah pada akhirnya. Betul. Nah, makanya saya tadi agak penasaran, saya buka-buka aplikasinya, saya cek, saya baru buka sih, baru download juga. Terima kasih loh akhirnya download. Ini satu lagi Om. Ini saran sih, bukan pertanyaan, saran ya. Ini kalau bisa gitu kan. Ini mumpung kripto kan lagi murah-murah gitu ya. Kalau bisa sih CoinPay ada tempat staking sih. I see. Menarik sih. Jadi staking masuk di CoinPay gitu. Jadi aset kita itu kita simpannya di CoinPay. Jadi kayak kita nabungnya di sana gitu. Nah, jadi kan itu juga menambah likuiditas buat CoinPay-nya sendiri gitu kan. Menarik. Wah, ini perlu ngopi kita. Om Jimmy di Jakarta kayaknya ya. Om Jimmy di Jakarta. Halo. Nah, udahlah. Jadi ada teman ngopi kita. Tapi ini idenya menarik lah. Ini harus kita explore. Nah, ini kan nggak ada koinnya ya Om ya. CoinPay nggak keluarin token ya? Nggak. Kita nggak keluarin token. Sampai sekarang kita belum keluarin token kita. Ya, saya sih berharapnya ke depan pasti ada. Karena ini menarik gitu. Kalau misalnya Om ada tempat staking, Om punya likuiditas yang bagus. Kalau punya koin sendiri sih bagus sih. Iya. Saya berharapnya ada tempat. Kalau saya kan misalnya kayak gini ya. Saya menggunakan DEX, saya menggunakan cek gitu kan. Tapi belakangan kan banyak tuh cek-cek yang bermasalah gitu kan. Ya. Nah, dan kalau di DEX juga, kalau nggak ini, karena nggak bisa, kalau kita lupa password kan agak bermasalah juga, betul ya? Betul. Kalau CoinPay kan pakai nomor handphone juga gitu kan. Jadi kita bisa hubungin, ada customer service-nya. Walaupun dicek sama, tapi ya kalau kita ngasih, kita nabung nggak mungkin di satu bank gitu kan. Iya. Nah, jadi saya berharapnya ke depan ada yang seperti itu. Jadi saya punya sisa nih, misalnya nih 1 BNB, wah saya mau ambil nanti 2 tahun lagi, saya taruh aja di sana gitu. Sekalipun lupa, saya kan masih bisa by SMS untuk ini confirm passwordnya kalau lupa gitu kan. Nah, itu agak masalah karena kan kita DEX ya, jadi kita nggak nyimpen fast phrase. Nah, kalau bisa itu yang bisa mendukung sih Om. Ya. Tapi idenya memang menarik sih idenya. Boleh nanti mesti dipikirin kalau udah ngomongin kayak begitu ya, ngomongin apalagi terus kita ngomongin token, ngomongin staking. Kita harus ngomongin artinya kita harus masuk ke tokenomics-nya seperti apa, kita harus ngitung liquidity segala macam itu nanti. Panjang itu ceritanya, butuh banyak pemikiran nih. Kalau bisnis yang ngapain tanggung-tanggung gitu loh. Ya, karena targetnya Om kan orang pemain kripto juga kan. Ya ngapain ngumpulin semua tuh. Ya. Itu sih dari saya. Thank you Om Wawan. Siap. Oke. Thank you banget Om Jimmy. Mantap. Sarannya keren banget. Oke, silakan terakhir Om Wawan, closing statement dari Om Wawan. Monggo, silakan.
Oke, Pia, thank you banget Blikoin sama Dex Capital untuk waktunya. Yang pasti kita dari CoinPay kita masih pemain baru, belum setahun kita ada di sini. Yang paling pasti adalah kita mau mendengarkan suara dari komunitas. Kita tahu banyak yang harus kita benahin. Yang paling penting adalah kita pengen gimana caranya para pengguna kripto itu bisa mengutilisasi aset kripto mereka dengan lebih mudah terus setiap waktunya. Apa yang dirasa lebih baik, apa use case yang dirasa baik untuk dimasukkan, tolong silahkan dikasih aja ke tim CoinPay. Kalau ada komplain, ada pertanyaan, silahkan CS kita pasti akan selalu membalas. Kalau misalnya ada masalah juga, saya ada di grup CoinPay, di grup Telegram saya di situ. Yang pasti kembali lagi, kita pengen tumbuh bersama. Buat saya, buat kami, project Web3, project crypto itu tumbuhnya bersama-sama dengan komunitas, bukan kita tumbuh sendiri. Thank you banget Blikoin untuk waktunya. Thank you semuanya. Oke, terima kasih banyak Om Wawan. Jadi teman-teman yang pengen tahu lebih jauh lagi, silakan bisa join di grup Telegramnya CoinPay ya. Itu sudah ada linknya di pinned juga. Sekali lagi, thank you Om Wawan sama tim dari CoinPay. Jadi demikian rangkaian AMA kita malam ini, teman-teman. Sekali lagi, saya Blikoin, tuan rumah dari Dex Capital. Sampai jumpa di live AMA berikutnya. Selamat malam, thank you semuanya. Thank you. Thank you Om Bli, thank you Om Wawan. Thank you, selamat malam. Ki, kamu gini Ki, ini tak kirim Ki ya, yang nanya tadi Ki ya. Bisa digaca ya. Ntar dulu Ki. Silakan teman-teman, kita ngobrol bebas ya. Bagi yang mau sharing apa, monggo. Ini ada Om Amazon nih, tumben nih. Halo Om Amazon, Tesla. Tumben mampir ini Om. Lagi di mana nih? Di negara mana nih? Halo Om, say hi Om. 1, 2, 3, 4, 5. Halo, maaf, ada masalah sama mic tadi. Ya, lagi di mana Om Amazon? Baru sampai Jakarta, Om. Sampai Jakarta ya. Habis dari mana Om? Kebetulan habis dari muter-muter, ya? iya. Nggak muter-muter nih. Maaf Gimana agak Om, terlambat tadi. lagi pantau proyek apa nih Om? Belum mantau lagi sih, selain pergerakan BTC aja ngikutinnya. Oh gitu. Masih nunggu. Masih gini ya, masih membagongkan ya, kayaknya ya. Iya, masih tunggu dulu aja. Oh gitu. Banyak berita terus soalnya. Ini bulan ini memang gini Om, memang agak-agak membingungkan nih. Tapi kemarin apa yang diprediksi sama Om Jimmy sih, terjadi ya Om bulan ini Om ya. Aduh Om Jimmy luar biasa nih Om Jimmy ini. Om gimana Om? Udah sehat Om Jimmy? Sempat sakit kemarin deh. Ya gitulah Om Bli. Masih alerginya masih belum hilang Om Bli. Masih belum hilang ya? Belum. Ini Bro Pebi gimana Bro? Jadi minggu depan Bro, Jumat Bro ya? Bro. Mana ada? Mumpung ada Om Bro Kurnia di sini loh. Ya Bro ya, nanti Bro Kurnia sama belum ya? bisa janji Bli, lagi padat ini. Oh gitu. Ya nanti japri aja kalau kapan bisa ya. Kalau luang lah, masih namanya awal bulan ini. Masih banyak. Iya, siap. Terus bisa sharing dikit nggak Bro? Gimana kira-kira nih Bro? Bulan ini BTC arahnya kemana nih? Walaupun kita nggak tahu ya, bisa baca bahasa depan ya, tapi kan minimal dari analisa sama historinya kemarin-kemarin itu kan bisa ya. Kira-kira gimana?
food lagi banyak beli Silvergate kan. Mm-mm. Terus Mongox juga udah mulai nyicil orang yang punya BTC. Hmm. Mongox itu orang beli BTC-nya itu di harga kalau nggak salah 10 atau $15 ya dulu ya. Ya, itu katanya keluar juga ya rencananya ya Iya. bulan ini ya. Ya bayangin aja beli, siapa sih yang nggak mau cuan kan? Iya, betul betul. Itu Mereka rencananya kena, pembagiannya tanggal-tanggal berapa tuh, Bro? nah nggak tahu, mereka kan kena vesting juga itu kan, maksudnya pembayarannya dicicil kan, tapi cicilannya luar biasa itu. Luar biasa banyak. Itu berapa Ya BTC intinya, katanya nanti di vesting tuh? berapa ya? 10.000 apa ya? 10.000 BTC? Iya, 10.000 apa 25.000 gitu. Itu semua dibagiin gini ya, bulan ini ya? Nah katanya sih pembagiannya itu diam-diam beli. Jadi, nah lihat aja lah arah market sih beli. Tapi lebih susah ini ngelacaknya soalnya retail kan nanti yang jualan. Ya, 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 ya. Tapi kalau di Amerika kan itu apa Binance kan ditutup kan. Jadi mungkin jualnya ke Coinbase berarti. Ya siap-siap aja lah kalau ada lonjakan KYC ke Coinbase. Berarti mau jual barang atau ke Gemini kan. Ya, Ya ya, ya. intinya bulan Maret ini sampai minggu ketiga kayaknya masih banyak foodnya. Terus besok minggu-minggu ini kan event di Amerika banyak juga. Nanti subuh si Powell ceramah. Ya, ya bebas sih. Kalau saya sih udah chest sebagian, tapi sebagian masih hold ETH soalnya butuh sih. Karena Berarti butuh. sudah exit duluan ya, Bro Feby ya? Saya udah dari hari Jumat waktu itu kalau nggak salah sempat ngajak teman-teman exit dulu lah bilang gitu. Sama masuk di kemarin nyerok Agix kan. Udah di ekor, terus pasang SL-nya ya di ekor juga ya. Ternyata tembus kan SL-nya ya sudahlah. Ya, 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 ya. Soalnya target Oke. TP-nya nggak kesentuh. Udah kesentuh target SL duluan sebelum target TP. Tapi udah Ya lumayan ya, dapet ya. namanya trading kan yang kayak gitu beli harus tahu kapan TP, harus tahu kapan harus stop loss gitu. Benar, benar, benar. Jangan baper lah pokoknya. Ya kayak kita kemarin kan iseng waktu itu kan beli masuk dong di mid Bollinger Band nih gitu kan. Agi berapa? 1,7 1,6 bagus gitu kan. Nah, loncat ke 6 kan kita nggak tahu beli. Saya TP-nya di 4,8 saat itu cuman. Iya, betul. Itu aja udah cuan kotos-kotos lah kita kan. Karena udah all in aja kemarin kan. Ayo all in. Yang ikut cuan semua. Oke. Itu deh. Ya paling ya semoga lah berharap market. Ya cuman karena saya bukan pemain ini ya, bukan pemain short namanya tuh. Jadi sebenarnya market juga bisa kalau kita bisa masang short kan. Lagi kayak gini orang nge-short gitu. Itu aja sih beli. Thank you bro. Lanjut. Insight-nya. Oke, sekarang Om Jimmy mumpung hadir nih Om. Coba kasih insight sedikit Om. Bulan ini Om. Bulan ini. Padahal ini feelingnya Om Jimmy udah benar terjadi loh. Aduh, telat saya lagi Om. Udah dibilangin. Ya kalau orang takut masuk, kalau saya sih sekarang sih mulai cicil malah ya. Masuk. Malah nyicil Om ya. Oke. Ya, tapi ya ingat strategi masing-masing ya. Nggak bisa all in. Tergantung dana juga gitu. Artinya beli tapi nggak all in ya bulan ini Om ya, tipis-tipis gitu ya. Tetap masuk tipis-tipis gitu kan. Kemarin udah pada TP ya udah nikmati. Sekarang harga udah mulai ke bawah. Ya seenggak-enggaknya kita retail ini kan ya jaga-jaga harga juga lah, bantu-bantu jaga harga gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya pinter-pinter lah.
Sebenarnya simpelnya kan gitu Om ya, dari grafik chart itu loh Om, yang viewer itu loh Om. Kalau